Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau ngobrolin tentang dunia kepailitan atau hukum kepailitan, yaitu lebih tepatnya perlukah insolvency test dalam kepailitan. Nah, kenapa tema ini atau judul ini saya ambil sebagai bahan diskusi atau sharing ke kalian? Karena menurut saya ini penting bagi dunia usaha ya. Jadi biar apa? Biar dalam menjalankan kepailitan itu tidak artinya tidak apa ya? Tidak digubyah, tidak dibuka secara asal seperti itu. Nah, penjelasannya seperti apa nanti kita akan bahas ya. Oke, kita ngobrolin pilotan, berarti kita ngobrolin secara umum dulu ya. Ini aturannya kalian juga sudah pada tahu ya, Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU ya. Nah, syarat pilot juga sudah saya yakin sudah pada tahu, ada dua terlebih kreditur, hutang jatuh tempo dapat ditagih, diajukan oleh debitur atau pihak lain ya, bisa jaksa, BI, Kemenkeu, OJK ya. Syarat PKPU diajukan oleh debitur memperkirakan tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan seterusnya. Yang intinya PKPU tujuannya adalah untuk restructuring atau penjadwalan atau perdamaian lah ya, untuk penjadwalan ulang utang baik sebagian atau seluruhnya. Nah, syarat yang tercantum dalam undang-undang ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi ketika ada suatu pihak yang jelas memiliki legal standing untuk mengajukan kepailitan atau PKPU atas suatu atau terhadap perusahaan tertentu. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya bukan persoalan ya, sebenarnya pembatas perhatian lah ya, perhatian adalah tidak ada syarat yang namanya insolvency test. Artinya seperti ini. Artinya setiap orang, siapa saja, atau badan usaha atau badan hukum apa saja, tanpa melihat nominal hutangnya, entah hutangnya cuma sebatas 1 juta atau mungkin sampai bermiliar-miliar, sepanjang syarat ini dipenuhi, dia bisa mengajukan kepailitan atau PKPU. Ya. Padahal menurut saya atau mungkin beberapa orang lain juga mungkin pemikirannya sama ya, di luar sana banyak perusahaan yang secara laporan keuangan bagus. Secara laporan keuangan dia menghasilkan, bahkan asetnya mungkin triliunan. Tetapi seringkali dia masuk dalam perkara kepailitan atau PKPU. Nah, kenapa seperti itu? Nah, inilah pentingnya insolvency test. Artinya begini, menurut saya harus ada suatu kriteria tambahan atau pembatasan bahwa yang mengajukan PKPU atau kepailitan itu berdasarkan suatu rasio tertentu antara hutang yang ditagihkan atau jatuh tempo dengan aset yang bisa dilikuidasi. Ya, jangan sampai kan contoh yang saat ini kan seperti ini. Katakanlah suatu perusahaan X, dia perusahaannya TBK dan sebagainya maju dan sebagainya ya. Profit per tahunnya bagus, dia memiliki aset katakanlah 1 triliun. Nah, 1 triliun asetnya. Nah, terus kemudian ada salah satu seorang krediturnya, ya, krediturnya atau suatu rekanan lah ya, dia sudah mengerjakan proyek yang diberikan, nah tinggal pembayaran saja. Cuman pembayaran ini ternyata belum dijalankan. Nah, pembayaran ini katakanlah nilainya cuma 50 juta atau 60 juta atau 100 juta lah. Nah, kalau kita bicara undang-undang ini, angka 100 juta dan sudah jatuh tempo belum dibayar gitu, terus dia punya kreditur yang lain, itu mereka bisa mengajukan yang namanya PKPU atau kepailitan. Nah, tetapi hal ini akan menjadi perhatian dari dunia usaha. Artinya, loh, asetnya aja perusahaan itu 1 triliun. Kemudian perusahaannya selalu profit dari laporan keuangan independennya. Artinya tidak equal lah, tidak menjadi apa ya namanya,
kepantasan. Artinya orang mau berusaha pun akan menjadi dipersulit karena banyaknya gugatan hukum. Nah, menurut saya harus ada rasio, katakanlah ya, jika hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih ini belum dibayarkan, maka minimal katakanlah dia harus memiliki rasio 50% dari aset atau rasio minimal 20%, 30% dan sebagainya. Nah, itu tinggal diatur saja. Nah, itulah pentingnya insolvency test. Kenapa? Karena tidak serta-merta orang bisa mengajukan pilot atau PKPU terhadap suatu perusahaan, ya. Nah, kalau sedikit-sedikit diajukan PKPU, sedikit-sedikit diajukan ke pilotan, nah ini akan tentu saja membuat dunia usaha menjadi ya terganggu lah, seperti itu. Nah, itu dari satu view yang lain ya. Nah, itulah menurut saya harus ada suatu kajian ya terkait insolvency test atau mungkin kriteria tambahan dalam mengajukan pilot atau PKPU sehingga tidak serta-merta itu utang itu bisa langsung diajukan PKPU atau pilot ya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran mengenai insolvency test. Jadi hukum ini selain juga harus syaratnya jelas, juga harus bisa meningkatkan atau memajukan iklim investasi atau iklim usaha. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya sharing atau diskusi kali ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya terbuka. Silahkan komentar di kolom komentar. Kemudian silakan di-sharing jika memang ini bermanfaat menurut Anda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.